Saya ikut Muhammadiyah jadi puasa 29. Terus ente ikut apa? Saya ikut Unhair sama Yayan jadi tanggal 30. ya jok-jok begitu matanya tidak berfungsi, telinganya tidak terlalu berfungsi. Tapi ketika dia berpuasa, justru tingkat produktivitasnya itu lebih tinggi. Bagaimana dia menjadi orang yang kreatif. Ini saja menunjukkan bahwa kita sejuk-sejuk saja, tidak ada masalah. Kalau Pak Dokter pakai celana, ya hostnya pakai sarung. Ya, pakai sarung, gitu, betul. Dan ini menunjukkan bahwa kita enak saja dalam perbedaan kita. Ini menarik Allah sebut ya dalam keadaan susah dulu. Ya, tapi susah duluan. Kalau orang sudah berinfak di saat susah, apalagi kalau dia sudah berpunya dalam keadaan senang, akan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast Suara Rakyat 45 DPRD Provinsi Maluku Utara. Alhamdulillah untuk edisi kali ini kita sangat spesial. Spesial karena pertama kita lagi melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke 16. Dan spesial karena tamu yang ada di studio podcast 45 di Jalan Tuan Guru Kadi Abdul Salam Sofifi ini adalah narasumber yang saya kira dari sisi kompetensi dan pengalaman cukup dan lebih. Dan kita mungkin semua sudah mengenal sosok yang kami hadirkan pada kesempatan ini. Beliau adalah, kami sapa mohon izin, Bapak Dr. Haji Kasman Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, baik. Nah, Pak Dokter ini kita sudah kenal. Beliau adalah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan kiprah di dunia pendidikan luar biasa, begitu juga sosial kemasyarakatan saya kira tidak perlu kita ragukan lagi. Dan sekarang ini beliau lagi diberi amanat untuk memimpin ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Provinsi Maluku Utara. Dan Wakil Ketua Muhammadiyah terakhir. Oh iya, selamat juga sebagai Wakil Ketua di PP ya Pak? Wilayah. Oh wilayah Muhammadiyah, terima kasih. Jadi ini menarik ini, yang jadi host adalah mantan sekretaris NU Maluku Utara, yang diwawancara ini yang menjadi narasumber kita ini adalah pengurus Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara. Apa kabar Pak Dokter sekali lagi? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa berkunjung ke sini. Ya, alhamdulillah bisa berkunjung di sini dalam suasana Ramadan. Dan Pak Dokter, saya kira ini kesempatan tidak bisa kita lepas saja. Kami akan memanfaatkan betul ini. Pertama, paling tidak kami ingin mendapatkan sedikit perspektif Pak Dokter. Bagaimana sih sebetulnya Pak Dokter melihat Ramadan itu? Melihat puasa, orang berpuasa itu dalam perspektif Pak Dokter kira-kira seperti apa? Baik. Jadi yang pertama, Ramadan ini datang setahun sekali dan itu didesain atau dirancang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak orang-orang mukmin menjadi bertakwa gitu ya. Jadi satu-satunya puasa ibadah di dalam Islam yang dirancang Allah untuk langsung ditujukan menjadi orang bertakwa itu hanya puasa. Yang lain itu diabstraksikan dalam konteks yang lain itu. Misalnya di dalam ayat yang populer kita tahu itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ibadah-ibadah yang lain tidak langsung ditujukan, target capaian dari orang yang beribadah itu seperti ibadah puasa. Nah, kalau kita lihat dari sisi prosesnya, ibadah puasa Ramadan ini kalau didekati secara kesisteman, itu ada input, ada proses, ada output dan outcome-nya. Kalau kita lihat dari aspek itu, inputnya adalah orang yang beriman. Yang melaksanakan ibadah puasa itu inputnya hanya orang yang beriman, itu yang itu aja yang dipanggil. Kemudian prosesnya kita menahan diri, makan dan minum mulai dari terbit fajar matahari sampai terbenam. Kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hati, pikiran, mata, telinga, dan seluruh perasaan kita puasakan, dan itu adalah proses. Outputnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Outcome-nya
tampilan hidup orang yang bertakwa itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah, iya, Itu betul. adalah hasil dari orang yang berpuasa. Gitu. Iya. Ya. Iya, baik Pak Dokter. Tadi ini perkara tadi soal ada input, kemudian ada hasilnya orang yang bertakwa. Nah, kira-kira bagaimana ini ceritanya supaya kita itu ketika memasuki bulan puasa, kita menjalankan ibadah puasa itu, kita sudah betul-betul sebagai orang beriman ataukah seperti apa nih? Karena semua orang ketika masuk puasa pasti puasa, dan apakah orang berpuasa itu memang sudah betul seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi sebagai orang beriman, dan kemudian yang nanti pada terakhir nanti apakah kita menjalankan ibadah puasa tahan lapar minum begitu Pak Dokter sampai terakhir, lalu kita sudah menganggap, lalu kita keluar sebagai output sebagai orang yang bertakwa gitu. Jadi yang pertama memang karena raw inputnya orang seluruhnya manusia yang beriman, yang berislam, yang muslim. Tapi begitu raw input itu dirubah menjadi input, itu sudah orang beriman dalam konteks ini. Tadi hanya orang beriman yang melaksanakan ibadah puasa. Ini kita beriman berarti. Jadi yang kita yang berpuasa ini karena panggilan iman itulah kita berpuasa. Nah, kemudian kita berproses. Nah, orang yang beriman belum tentu dia bertakwa, tapi kalau dia sudah bertakwa sudah barang tentu dia beriman. Nah, jadi puasa inilah yang mencetak, mentransformasi keimanan dan keislaman kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya kita hanya sekedar puasa, hanya merubah jam tidur, jam makan saja dan makan minum saja, maka kita diingatkan oleh Nabi, puasa yang seperti ini, kamin sa'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, hanya sekedar lapar dan haus saja. Nah, kita tidak mau sampai begitu saja, karena kita tidak setiap tahun kita diberikan waktu untuk berpuasa. Artinya bukan waktu yang cukup lama, hanya sebulan dalam setahun. Dan kalau misalnya kita tidak manfaatkan dengan puasa yang betul-betul berkualitas, kualitas dari cara pelaksanaannya, kualitas dari pendalaman hakikat puasanya, kemudian kualitas dari sisi ketercapaian tujuannya. Kalau ini kita tidak dapat, berarti termasuk orang yang sekedar menahan makan dan minum saja. Itu nanti fungsi biologisnya dapat tapi fungsi biologisnya dapat. Ibadahnya relatif tidak bisa terpenuhi tidak bisa terpenuhi. Ya Pak Dokter, saya kira ini yang berikut mungkin juga yang perlu kita ingin mendapatkan sedikit gambaran dari Pak Dokter. Seringkali orang itu ketika memasuki bulan suci Ramadan itu langsung jadi alasan bagi aktivitas, produktivitas orang mulai menurun. Karena dia berpikir dengan alasan jadi puasa. Seringkali menjadikan alasan kira-kira, mohon maaf. Jadi seringkali menjadikan alasan produktivitasnya menjadi menurun atau aktivitas perkantorannya relatif terbatas. Kira-kira menurut pandangan Pak Dokter seperti apa itu? Inilah menurut saya pandangan yang keliru sebenarnya dan penyikapan puasa yang salah menurut saya. Kenapa? Karena ibadah puasa Ramadan itu justru membuat orang lebih bersemangat. Seharusnya karena kalau perutnya itu selama ini dia isi dengan makanan yang dia pilih, kan darah itu mengalir full ke perutnya, otaknya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, telinganya tidak terlalu berfungsi. Tapi ketika dia berpuasa, justru tingkat produktivitasnya itu lebih tinggi. Bagaimana dia menjadi orang yang kreatif. Orang yang kreatif itu adalah mengerjakan sesuatu sebelum orang lain berpikir. Dan dia juga bisa menjadi inovatif. Karena dia melakukan sesuatu dan memikirkan melampaui masalah. Karena masalahnya ini perlu selesai. Kita mempuasakan diri ini untuk dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapasitas intelektual, kapasitas pemikiran, hati, batin kita itu betul-betul ditingkatkan. Kalau misalnya di luar Ramadan kita betul-betul memuliakan jasmani kita, maka selama puasa kita muliakan rohani. Nah, ketika orang rohani yang hidup, motivasi kerjanya tinggi. Kalau dia malas, berorientasinya jasmani itu. Berarti Anda tidak bergeser dari makhluk material ke makhluk spiritual. Anda akan mengalami kejatuhan kalau misalnya Anda berpuasa dan menjadikan itu alasan untuk tidak bekerja. Itu berarti Anda telah mengalami proses kejatuhan yang luar biasa dari makhluk spiritual ke makhluk material. Nah, ini yang kita hindari agar puasa kita itu betul-betul membuat kita lebih termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Kita dalam sejarah Yaumat Takal Jam'an, bertemunya pasukan
antara pasukan kufar dan muslim terjadi bulan puasa. Iya. Dan Indonesia dimerdekakan saja 17 Agustus di bulan puasa. Apakah mereka kurangnya saat itu untuk mereka bisa beraktivitas tinggi untuk memerdekakan negeri ini di bulan-bulan puasa? Dan ini menurut saya para filosof-filosof besar, Aristoteles, Anaximandros, dan banyak macam itu tokoh-tokoh ilmuwan, mereka untuk meningkatkan kapasitas intelektual itu harus puasa. Mereka menahan diri, menahan makan dan minum untuk mendapatkan sesuatu yang berkualitas, yang lebih produktif. Nah, perbandingan maka Rasulullah menyatakan asumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Jadi kalau orang berpuasa seharusnya lebih sehat berpikirnya, bertindaknya, berperilakunya dan sebagainya. Betul. Saya kira itu. Iya betul. Saya kira memang harus dirubah ya. Dirubah harus dirubah. Jadi jangan sampai kita menganggap puasa menjadi sesuatu yang membebani. Bisa. Mungkin juga tadi sudah diuraikan oleh Pak Dokter, perspektifnya tidak sekedar biologis dan anatomi, tetapi juga aspek-aspek ibadah yang harus menjadi keyakinan sehingga dia tidak bisa mempengaruhi produktivitas kita, bahkan dia akan meningkatkan. Ya, Pak Dokter, mungkin yang menarik juga sekarang adalah sekarang kita sudah hampir memasuki. Saya punya tinggal 2 pertanyaan untuk Pak Dokter. Yang pertama, sekarang ini saya ingin melihat perspektif dari Pak Dokter terkait dengan bagaimana sih zakat itu? Karena mumpung kita ini hampir sedang Ramadan dan zakat kan dia satu yang tidak bisa dipisah ya. Kira-kira pandangan Pak Dokter tentang zakat gimana Pak Dokter? Kalau menurut saya zakat ini karena dia masuk dalam rukun, dan yang menarik di bulan puasa ini terkumpul semua rukun kita ini, mulai dari syahadat sampai haji juga terkumpul di sini dalam bulan puasa bisa dilaksanakan. Nah, makanya zakat fitrah ini bukan sekedar zakat fitrah di dalam bulan suci Ramadan. Kita harus memandang dia sebagai bagian integral dari proses pendakian spiritual kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendaki secara vertikal, kita harus turun juga. Kita harus turun ke tataran horizontal untuk bagaimana menyapa lagi orang lain di luar kita. Jadi kalau misalnya salat itu diawali dengan takbiratul ihram dengan Allah, diakhiri dengan salam artinya berakhir dengan manusia. Jawabannya diantaranya adalah bagaimana kepekaan sosial kita itu dibuktikan dengan membayar zakat dengan baik sesuai waktu, ukuran dan sasaran yang akan diberikan dari zakat itu. Nah, soal zakat ini tidak sekedar fitrah menzakati diri kita, tapi juga zakat dengan zakat mal, zakat profesi dan zakat-zakat yang lain yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan telah menjadi kesepakatan ulama. Nah, oleh karena itu di dalam bulan puasa ada kaitan dengan zakat ini, sedekah Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Mengapa zakat itu ada di ujung itu? Nah, ini ayatnya diserukan lebih ditekankan kepada alumni Ramadan. Bersegeralah kamu jangan terlambat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah bagi alumni Ramadan, yang orang-orang yang sudah bertakwa. Yang bagaimana itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang mengeluarkan infak dan sedekah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ini menarik, Allah sebut dalam keadaan susah dulu. Tapi susah duluan. Kalau orang sudah berinfak di saat susah, apalagi kalau dia sudah berpunya dalam keadaan senang, akan lebih. Kemudian yang berikut adalah wal kadhimin al ghaidah, dia harus menahan amarah, emosi. Dia boleh marah luar biasa, dia boleh berbeda dengan orang lain, tapi karena didikan Ramadan itu maka dia wal kadhimin al ghaidah, mampu menahan diri. Menahan emosi ini Kemudian yang terakhir adalah wal afina anin nas, memberi maaf kepada orang lain. Nah, di Indonesia oleh tokoh NU terkenal ketika Indonesia dalam keadaan guncang secara ideologis, komunis mulai dari 48, kemudian Kiai Haji Hasbullah itu datang kepada Bung Karno, kemudian menjadikan ini sebagai dasar untuk membuat halal bil halal. Jadi bagaimana orang saling memaafkan dengan wal afina anin nas ini. Saya kira ini tradisi bagus yang dibiasakan di ujung Ramadan yang harus juga kita laksanakan. Saya kira itu.
Ya, Pak Dokter. Nah, ini saya kira kajiannya menarik dan satu pertanyaan ini saya kira penting. Ya, siap. Ini kita nanti akan mengakhiri lah insya Allah. Ya, insya Allah. Soalnya kita akan mengakhiri. Nah ini soalnya ini kita ada di sana nih. Ya, kebetulan yang saya ini mantan sekretaris NU. Ya, betul. Pak Dokter ini orang Muhammadiyah. Kita siap. pasti akan ada di ujung sana. Itu seringkali di ujung itu Pak Dokter. Ya. Ada yang 29, ada yang 30 dan sebagainya. Ini kira-kira bagaimana menurut Pak Dokter untuk ketika ada yang berbeda? Ya. Berbeda. Kalau kemarin alhamdulillah kita memulai bersama-sama dan kita tidak tahu akhirnya, tapi beberapa informasi dan apa yang kita baca kita tahu kemungkinan akan terjadi perbedaan. Kemungkinan. Mudah-mudahan kita sih berharap tidak, tapi beberapa informasi itu sudah menunjukkan ada kemungkinan berbeda 29 dan 30. Nah, saya ingin mau mendapatkan sedikit harapan-harapan, kemudian penyikapan masyarakat kita. Kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu dalam hal penetapan 1 Syawal nanti. Kira-kira gimana Pak Dokter? Baik. Saya kira Indonesia ini dengan Islam dan seluruh perkembangannya menurut saya sangat dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan. Termasuk di dalamnya soal penetapan awal Ramadan, kemudian 1 Syawal. Menurut saya karena sudah terjadi beberapa kali, hanya tingkat orang pemahaman orang terhadap perbedaan ini kadang masih perlu disampaikan lebih baik oleh kita. Saya kira ini pertanyaan menarik dan menurut saya yang berbeda itu adalah hal wajar ketika ia masuk dalam furu'iyah gitu ya. Dia cabang-cabang aja nih. Dia tidak berbeda dalam hal pon. Kita semua puasa gitu betul. Kita semua bayar zakat gitu ya. Kita semua bisa melaksanakan apapun di dalam Ramadan itu tidak berbeda. Kita sumbernya satu. Nah, ketika masuk di furu'iyah itu soal pendekatan. Ya, soal pendekatan saja gitu ya. Artinya saya bisa ke Sofifi itu bisa naik kapal yang pelan, bisa ferry, bisa speed gitu ya. Tapi sasarannya ke Sofifi gitu ya. Insya Allah sampai Sofifi. Nah, dan sebaliknya kita dalam hal perbedaan di soal furu'iyah kita tidak boleh pertajam, justru kita ambil hikmahnya. Bagaimana kita diuji dalam berbeda di cabang seperti itu, tapi kita tetap menyatu secara Islam bahwa kita ini tidak ada yang membedakan dari sisi ideologis, dari sisi akidah. Nah, oleh karena itu soal fikih jangan sampai menghancurkan akidah. Ya, soal yang prinsip di dalam Islam itu. Nah, oleh karena itu kita harus saling toleran, harus saling menghargai. Perbedaan-perbedaan itu harus dijadikan sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan kita sebagai umat. Yang pertama. Yang kedua, hari ini menarik ya, kita buktikan host ini beliau adalah yang saya tahu sebagai tokoh NU, kemudian saya sebagai tokoh Muhammadiyah dan berkarir sampai di puncak di tingkat walaupun hanya di tingkat wilayah. Ini saja menunjukkan bahwa kita sejuk-sejuk saja, tidak ada masalah. Kalau Pak Dokter pakai celana, ya hostnya pakai sarung. Ya, pakai sarung dan itu betul. Dan ini menunjukkan bahwa kita enak saja dalam perbedaan. Kita menerima ini sebagai rahmat, ya, dan tidak berarti menjadi pemecah gitu ya antara satu dan yang lain. Dan di saat puncaknya nanti ada yang 30, yang 29, mari kita sama-sama merayakan Lebaran ini. Ya, Idul Fitri, kita kembali ke fitrah kita masing-masing dan punya optimisme bahwa kita semua sudah kembali ke fitrah, sudah kembali di atas puncak spiritual tertinggi, kawaladathu ummuhu, seperti kita baru dilahirkan dari kedua orang tua. Jangan dikotori dengan lingkungan yang sudah biasa berbeda, kemudian kita pertajam dan akhirnya bayi yang baru lahir itu dia bisa berputus asa karena lingkungannya tidak memberi dukungan yang terbaik. Saya kira luar biasa Pak Dokter ini. Jadi ada satu pemikiran bahwa kita memang karena output dari puasa itu pasti kita akan takwa, dan tadi disebutkan kita kembali fitrah di hari raya Idul Fitri. Karena itu jangan kita kotori dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu lah dan kita sudah punya pengalaman. Sudah beberapa kali juga kita sudah sering mendapatkan atau menjumpai ada perbedaan
seperti itu. Dan saya kira ya menurut Pak Dokter dan kita semua ya memang pasti kalau ada perbedaan kita sikapi dengan baik, dengan tetap persatuan umat menjadi sesuatu yang penting ya kira-kira gitu. Yang paling pokok di situ. Persatuan dan kesatuan itu kekayaan dan sebuah modal terbesar kita yang kita tidak boleh hancurkan karena perbedaan seperti itu. Toh perbedaan itu hanya di cabang, di furu'iyah, gitu. Tidak pada pokok. Dalam pokok pun kita masih berdiskusi, masih bisa berdialog, apalagi di cabang aja, ya, yang furu'iyah, gitu ya. Saya kira itu. Jadi insya Allah nanti kalau ada kejadian atau terjadi seperti itu, tanggal 29 malam ada yang takbir, kemudian adanya nyusul di tanggal 30, sesuatu yang biasa. Yang biasa saja. Biasa saja disikapi. Dan hari ini kita tampilkan di podcast ini sebuah tampilan keteladanan lah, kita meneladankan ke bawah bahwa tidak ada masalah sebenarnya kita bertemu Dokter, dan berpisah. ada yang guyon bilang kalau pada saat tanggal 29 itu dia bilang saya kebetulan ikut Muhammadiyah. Oh, jadi Muhammadiyahnya kapan? Saya ikut Muhammadiyah jadi puasa 29. Terus ente ikut apa? Saya ikut Unhair sama Yayan jadi tanggal 30. ya jok-jok begitu justru lebih mencairkan perbedaan yang ini. Saya kira itu ya Pak Dokter, yang penting prinsipnya begitu. Mungkin closingnya kira-kira Pak Dokter sedikit untuk umat dan untuk masyarakat secara keseluruhan, silakan Pak Dokter. Yang pertama kita bersyukur kita masih diberi oleh Allah anugerah Ramadan tahun ini. Berapa banyak orang lain yang sudah berdoa di tahun lalu tidak ketemu tahun ini. Itu pertama. Yang kedua, kita juga menyikapi nanti di akhir atau di ujung Ramadan ini ada Idul Fitri. Kalau ada yang 30, ada yang 39, kita 29, kita nikmati saja perbedaan ini karena substansinya tidak hilang. Kita semua adalah la'allakum tattaqun insyaallah dan kembali ke fitrah sesuai dengan man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Saya kira itu. Jadi itu kita sudah diikat di ujung sana. Kalau sampai ada yang menyikapi berlebihan dan lain, kita jangan-jangan tidak bisa mendapatkan la'allakum tattaqun dan kefitrahan diri. Saya kira terima kasih Pak Dokter, Pak Ketua ICMI Provinsi Maluku Utara, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita di podcast, tepatnya di Suara Rakyat 45 milik DPRD Provinsi Maluku Utara. Dan akhirnya kami undur diri, saya sendiri Abu Bakar Abdullah menyampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.